Kulit boneka itu sangat biru, dan bahkan wajahnya terus berubah. Berubah menjadi pria dan wanita. Menjadi tua dan muda. Seolah-olah dia memiliki 1000 orang di depannya. Atau dia adalah boneka dan tidak memiliki wajah. Saat kemarahannya diserang, dan wajahnya orang luar menunjukkan. Tidak peduli seberapa bangganya, sulit untuk mendukungnya. Putra Baize. Tanda seru. Tanda seru. Boneka itu sangat marah. Tetapi jelas bahwa meskipun dia masih penguasa kota Wuxin, di bawah kehancuran berkelanjutan Qin Yichen, istana Dao tempat dia lewat sudah sulit dioperasikan, berubah menjadi formasi teleportasi, atau langsung merobek keretakan. Dalam ruang dan waktu, bantu berburu. Yang membuat boneka itu semakin memuntahkan darah adalah Zurong, yang awalnya terbang keluar, melihat lautan api yang membelah bumi dan mengubah kota Wuxin menjadi sepotong magma, wajahnya nyaman. Dao Hu yang begitu murni, sulit bagi kaisar boneka, ini, ada juga api langit yang menyala-nyala, dan kota Wuxin memiliki harta karun seperti itu. Kaisar boneka cemas dan bejat, tetapi Zurong saat ini tidak layak untuknya. Jika ada hal semacam itu, Anda dapat membiarkan Putra Baize datang ke penyihir leluhur untuk bertarung. Saya melihat Zurong melompat langsung, seperti ikan yang kembali ke laut. Banyak orang kuat menghindari magma, tetapi dia turun ke magma dan pergi ke bagian terdalam kota Wuxin untuk menemukan harta karun yang membuatnya cukup terpukul. Api langitku yang menyala-nyala. Pengadilan iblis kuno. Kaisar ini memberimu wajah, kamu tidak tahu bagaimana memuji. Kebencian boneka itu ekstrim, tetapi segera, kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada Zurong akhirnya tiba. Begitu kekuatan itu datang, itu menghancurkan batasan yang menyegel langit dan bumi kota Wuxin, seperti kaca yang pecah di langit, dan langit penuh dengan kemuliaan. Dan justru karena batasan yang rusak, Qin Yichen akhirnya melihat dengan jelas bahwa ini adalah jarum Dewa Dinghai dari Yuan Qi. Dan jarum Dinghai God ini datang dari jarak di mana dia tidak bisa melihat ujungnya. Dengan kata lain, sumber kekuatan ledakan Yuan Qi sangat sulit untuk dia tangkap. Dan Dinghai Shenzhen, seolah membentang ratusan juta mil di langit berbintang, langsung menabrak kota Wuxin. Qin Yichen sangat ketakutan, dan dia bahkan tidak bisa melihat akhir dari Dinghai Shenzhen. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa ketika seorang Raja Dewa seperti Yuan Qi benar-benar marah dan ingin membunuh semua makhluk hidup tidak dapat melihat ke atas, dan mereka tidak dapat melarikan diri ke ujung dunia. Jarum Dewa Dinghai terbanting dengan marah. Itu adalah pilar Optimus yang membentang ratusan juta mil. Jarum itu hancur dengan keras. Di jarum Dewa Dinghai, setiap inci dan setiap helai jarum Dewa Dinghai dipenuhi dengan pola Dao yang tak terbatas. Medan perang Dou Tian. Bahkan Qin Yichen dapat melihat bahwa pola itu tampak samar-samar membentuk beberapa karakter. Tidak tahu apa yang menakutkan dan legenda kuno yang tercatat. Yuan Qi, ini tembakan. Yuan Qi tampaknya berada jauh di Gunung Huaguo, dan boneka itu telah lama mengendalikan kota Wuxin Feiyan, dan dia mencoba yang terbaik untuk menghindari kemarahan Yuan Qi sejauh mungkin. Namun, di bawah kemarahan Yuan Qi, Dinghai Shenzhen yang hancur karena marah tidak mungkin untuk melarikan diri. Bangkitkan getaran hebat, sapu ke segala arah King Yuyu. Ini adalah kekuatan 7 monyet. Inilah saat Raja Tuhan marah, langit dan bumi terkoyak. Gemuruh. Dinghai Shenzhen menabrak dengan keras. Qin Yichen bahkan tidak tahu bagaimana Yuan Qi melakukannya. Ketika jarum Dinghai Shenzhen dihancurkan, dia bisa memprediksi kaisar boneka dalam waktu vertikal dan horizontal dan menghancurkannya keluar dari ruang dan waktu. Menekan dengan keras. Gemuruh. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, seluruh kota Wuxin gemetar. Sama seperti pilar Optimus, mencoba menghancurkan sepotong dakuit. Zurong dengan ganas naik ke langit dari lautan api. Dia melihat Dinghai Shenzhen yang hancur, dan melihat kedalaman lautan api dengan penyesalan. Yuan Qi telah mengambil tindakan, dan Yuan Qi dan Baize anak laki-laki bersaudara, Yuan Qi. Sangat setia, pukulan ini membuatnya harus buru-buru menghindari masalah ini. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen hanya merasa bahwa di depan Dinghai Shenzhen yang menyapu dunia, sosok boneka itu terlihat sangat kecil. Hanya dalam sekejap, di ujung jarum Dewa Dinghai, kaisar boneka dihancurkan ke tanah dengan keras, seolah-olah telah dihancurkan ke 9 Netherworlds. Tapi apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa boneka itu mampu menopangnya dengan keras. Dia menatap matanya dan melihat bahwa lengan boneka itu menopang Dinghai Shenzhen, dan bahkan hatinya menunjukkan serangkaian lengan Tuhan, terus-menerus mendukung Dinghai Shenzhen. Bahkan, tubuh kaisar boneka melonjak dengan cahaya, dan ada sinar kekuatan seperti awal dunia, membuat seluruh tubuhnya bermandikan di dalamnya, mencoba menggulingkan Dinghai Shenzhen. Kera 7. Saya mengatakan bahwa bahkan jika Raja Dewa ada di sini, kaisar tidak takut. Lengan yang tumbuh dari hati boneka itu seperti cakar harimau, lengan unicorn, dan bahkan kuku rusa 9 warna. Ini adalah tunggul 10 dewa besar, dan mereka muncul satu persatu dari boneka pada saat ini.
Tanda seru. Naga asli pernah meninggalkan kontrak dengan surga. Meskipun Yuan Qi telah mewarisi anugerah Huaxu saat itu, dia tidak terkecuali dalam kontrak dengan surga. Bagaimanapun, naga asli tampaknya tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi di dunia. Menjadi setelah ratusan juta tahun. Dan pukulan ini melintasi ratusan juta mil langit berbintang. Qin Yichen tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan Yuan Qi. Tapi di atas langit berbintang yang begitu luas, kekuatannya akan menurun. Selain itu, boneka itu masih menggunakan kontrak surgawi yang awalnya melindungi naga sejati dan keturunan 10 dewa besar untuk bersaing dengan 7 monyet. Tongkat ini, ia gagal menghancurkan tulang dan abunya. Jangan lihat, pergi. Qin Yichen masih dikejutkan oleh kehancuran dunia dan kehancuran Yu Yu oleh Qi. Faktanya, banyak pria kuat panik saat ini. Ini adalah kengerian Raja Dewa ketika dia benar-benar marah. Ini adalah supremasi yang benar-benar mendominasi dunia Weili. Namun, Bai Guanxing menamparkan Qin Yichen dengan tiba-tiba, dan yang terakhir tiba-tiba kembali ke akal sehatnya, dan kemudian ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi horor. Larangan langit yang menutupi kota Wuxin telah dihancurkan dengan parah. Justru karena inilah Qin Yichen dapat melihat pilar Optimus yang melintasi langit berbintang selama ratusan juta tahun. Tetapi apa yang juga dilihat Qin Yichen adalah kebalikan dari pilar Optimus arah, yaitu, tidak disengaja. Ke arah pelarian Cheng Fei. Saya tidak tahu kapan telapak tangan telah dipadatkan. Ini adalah telapak tangan kental yang gelap. Ini seperti ujung alam semesta yang jauh. Di ujung yang tidak dapat dijangkau oleh semua makhluk. Sebuah telapak tangan mengumpulkan semua kegelapan, dan dikosongkan dan dipegang. Qin Yichen gemetar, dan teror besar yang tak dapat dijelaskan melonjak lagi. Pukulan Qi sudah cukup menakutkan, dan telapak tangan yang gelap dan kental ini sebenarnya kuat tetapi tidak lemah. Saya melihat bahwa telapak tangan ini juga datang dari ratusan ribu mil secara vertikal dan horizontal, dan kegelapan menutupi langit, sehingga Qin Yichen tidak dapat melihat ujungnya, tetapi hanya merasa bahwa telapak tangan ini cukup untuk menahan kota Wuxin dengan kuat. Kepanikan apa ini? Dan seberapa luas kota Wuxin? Jelas tidak kehilangan bidang bintang tempat tanah leluhur klan Kaisar berada. Dan di depan telapak tangan kental yang gelap ini, itu seperti perahu datar, seolah-olah ini adalah perahu kecil yang ditetapkan oleh leluhur hitam. Pada saat ini, dia akan membawanya kembali ke tangannya. Rambut Qin Yichen ngeri, tetapi ketakutan besar itu berubah menjadi kekuatan pendorong untuk melarikan diri di detik berikutnya. Mereka tahu betul bahwa orang yang paling tersinggung kali ini bukanlah Kaisar Boneka, tetapi leluhur hitam.